Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rogaya Mamonto, kelas C jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan satu materi mata kuliah politik dengan judul materi akan saya bawakan adalah ideologi dunia. Langsung saja kepada materinya. Ideologi dalam arti fungsional digolongkan secara tipologi dengan dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Suatu ideologi dapat digolongkan doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Nah, apa sih ideologi itu? Ideologi secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan dan logia yang berarti logika. Dan rasio ideologi adalah ilmu yang membahas tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Nah, menurut Karl Marx, ia berpendapat bahwa ideologi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam masyarakat dengan tujuan menyetarakan antar mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa ideologi dunia. Beberapa ideologi dunia itu ada liberalisme, konservatisme, sosialisme, komunisme, dan satu lagi yaitu fasisme. Yang pertama akan saya jelaskan tentang liberalisme. Nah, liberalisme ini tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Ketika itu masyarakat ditandai dengan dua karakteristik berikut. Anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh pada pola hubungan. Nah, dalam sistem ini bersifat statis dan sukar berubah. Dasar negara liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik dalam hal ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jadi, liberalisme ini sangat menunjang kepentingan individu daripada kepentingan golongan atau kelompok. Nah, ciri-ciri ideologi liberal itu seperti apa sih? Baiklah, akan saya jelaskan. Ciri-ciri ideologi liberal itu yang pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Yang ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri. Yang keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah hanya dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah pendek. Kata kekuasaan dicurigai sebagai cenderung disalahgunakan dan karena itu sejauh mungkin dibatasi. Yang kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian
terbesar individu berbahagia. Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian ini, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi individu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakatnya. Yang kedua yaitu konservatisme. Apa itu konservatisme? Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Nah, istilah ini itu berasal dari bahasa Latin conservare, yaitu melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Konservatif itu ditandai dengan gejala-gejala. Gejala-gejala itu gejala apa-apa saja sih? Nah, yang pertama, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Masyarakat harus memiliki struktur tata yang stabil, sehingga setiap orang mengetahui bagaimana ia harus berhubungan dengan orang lain. Seseorang akan lebih dapat memperoleh kebahagiaan sebagai anggota suatu keluarga, anggota gereja, dan anggota masyarakat daripada yang dapat diperoleh secara individual. Yang kedua, untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil, itu diperlukan suatu pemerintah yang memiliki kekuasaan yang mengikat, tetapi bertanggung jawab. Apabila liberalisme mencurigai dan karena itu membatasi kekuasaan, maka paham ini memandang kekuasaan secara positif sepanjang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, yaitu sosialisme dan komunisme. Dasar negara sosialisme merupakan sebuah paham yang lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dengan mengedepankan kesamaan serta persamaan. Nah, untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran kemasyarakatan, secara dasar negara komunisme merupakan paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 itu dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Penganut paham ini berharap dapat menciptakan masyarakat sosial yang dicita-citakan dalam kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan pada revolusi. Jadi terdapat perbedaan di antara sosialisme dan komunisme ini. Perbedaannya itu apa? Nah, akan saya jelaskan. Perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme terletak pada sarana yang digunakan untuk mengubah kapitalisme menjadi sosialisme. Paham sosialisme berkeyakinan perubahan dapat dan sebagian dilakukan dengan cara-cara damai dan demokrasi. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan, perbaikan nasib buruh secara bertahap, dan dalam hal kesediaan berprestasi dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Paham sosialis ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat. Selanjutnya adalah fasisme dasar negara. Fasisme itu merupakan paham yang memiliki asas bahwa seorang pemimpin itu memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap rakyatnya, agar semua masyarakat bisa seragam. Tetapi paham ini pemimpin sangat diatur dalam mengatur rakyatnya, sehingga membuat rakyat dalam merasa ketakutan. Sebenarnya fasisme lebih merupakan geopolitik daripada ideologi, sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama.
Paham ini merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya. Untuk mencapai kebesaran negara, hal itu akan dapat dicapai apabila terdapat seorang pemimpin karismatis sebagai simbol kebesaran negara yang didukung oleh masyarakat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat industri slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman, di Jepang, Italia, dan Spanyol. Tetapi penerapan paham ini sangat bervariasi di antara negara-negara tersebut. Pemikiran fasisme ini cenderung muncul di negara-negara maju. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan masih banyak yang kurang. Mohon dimaafkan dan semoga dalam video-video selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.